was flying somehow. Gotta regain control. AFF kembali jadi sorotan. Gelaran AFF hampir selalu penuh dengan drama dan kontroversi. Mulai dari permainan keras ala kungfu football, keputusan wasit yang kontroversial, hingga tuduhan pengaturan skor yang kerap menghantui kompetisi ini. Kasus dugaan pengaturan skor sudah beberapa kali mencuat dalam sejarah AFF. Salah satu yang paling dikenang adalah final AFF 2010 antara Indonesia dan Malaysia. Saat itu, beberapa pemain Indonesia dituding sengaja membiarkan pemain Malaysia mencetak gol. Kemudian AFF 2020 kembali diterpa isu serupa. Pertandingan antara Malaysia dan Laos menjadi sorotan karena muncul dugaan Laos sengaja mengalah untuk memberikan kemenangan kepada Malaysia. Terbaru, kasus serupa muncul dari laga Singapura melawan Kamboja. Banyak pihak mencurigai kiper Kamboja telah sengaja melakukan 2 blunder fatal di menit-menit akhir. Tak sedikit pula yang menduga kiper ini terlibat dalam skandal pengaturan skor. Namun hingga kini, semua tuduhan tersebut belum terbukti kebenarannya. Dari kasus terbaru, Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC bahkan telah memulai investigasi untuk menyelidiki dugaan ini. Menariknya, sang kiper Kamboja pun akhirnya buka suara menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Jadi bagaimana perkembangan kasus ini? Dan apa tanggapan sang kiper? Serta apa imbasnya bagi Malaysia? Kami akan mengulasnya secara lengkap hanya di video ini. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, new paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. PSSI-nya Kamboja atau FFC saat ini tengah melakukan investigasi besar-besaran. Dugaan pengaturan skor yang mencuat pasca pertandingan melawan Singapura membuat federasi mengambil langkah tegas. Namun hingga kini belum ada hasil resmi yang diumumkan. Tetapi Presiden FFC, Salsoka, menyerukan agar semua pihak bersikap jujur selama proses investigasi berlangsung. Dalam sebuah pernyataan, Salsoka yang juga menjabat sebagai Kepala Polisi Militer Nasional, menyebut bahwa FFC telah bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menyelidiki kasus ini. Ia berharap hasil yang didapat dapat menghentikan semua spekulasi yang beredar. Bagi semua penjabat dan pemain yang jujur saja, dan jika tidak terlibat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait integritas mereka. Ucap Salsoka dikutip dari Khmer Times. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Di sisi lain, bintang Kamboja, Nick Taylor, membuka suara atas tudingan pengaturan yang diluncurkan kepada rekannya, Vireak Dara. Pemain bintang timnas Kamboja ini langsung membela Dara, kiper muda yang menjadi sasaran tudingan. Di pertandingan melawan Singapura yang berakhir dengan kekalahan 2-1, kesalahan Dara memang menjadi penentu. 2 gol cepat Singapura yang dicetak Faris Ramli dan Syawal Anwar lahir dari blunder fatal Dara. Meskipun demikian, Taylor dengan tegas menyatakan bahwa blunder tersebut adalah hal yang wajar terjadi dalam sepak bola. Setiap pemain berjuang dan ingin meraih kemenangan untuk negaranya. Akan tetapi blunder adalah hal yang wajar di sepak bola. Saya sepenuhnya percaya dan mendukung Dara. Ucap Nick Taylor dikutip dari Khmer Times. Akibat kasus tersebut, kini Malaysia harus kena imbasnya. Kini Kamboja telah bangkit kembali. Mereka akhirnya menang atas Timor Leste. Dengan kemenangan ini, kini Kamboja berhasil melewati Malaysia dan berpeluang untuk lolos ke semifinal. Kamboja dan Malaysia kini memiliki poin yang sama dan sama-sama menyisakan 1 pertandingan lagi yang akan menentukan siapa yang akan masuk ke semifinal. Bisa saja malah Kamboja yang akan lolos ke semifinal jika saja mereka berhasil mengalahkan Thailand dan Singapura kalah atau imbang atas Malaysia.
Selain blunder yang dilakukan oleh pemain Kamboja, sebetulnya ada beberapa blunder juga yang terjadi di AFF kali ini. Salah satunya datang dari kiper Malaysia, Haziq Nazli, yang gagal memberikan umpan akurat ke rekan setimnya. Kesalahan tersebut berujung pada gol untuk tim lawan, menyebabkan Malaysia harus menelan kekalahan tipis 1-0. Gol tunggal itu lahir murni dari skema blunder yang tidak terduga. Pertandingan antara Laos dan Filipina juga menghadirkan momen blunder yang mengundang perhatian. Gol aneh tercipta melalui bunuh diri pemain Filipina saat tendangan pojok Laos berujung pada sundulan pemain Filipina ke gawangnya sendiri. Bagaimana menurut kalian gol bundir pemain Filipina berikut ini? Momen ini menjadi sorotan banyak pihak, menambah deretan blunder di turnamen kali ini. Namun sejatinya blunder adalah hal yang lumrah terjadi di sepak bola. Bahkan di level tertinggi, pemain atau kiper kelas dunia sekalipun tidak luput dari kesalahan. Kita tentu masih ingat blunder legendaris dari Loris Karius di final Liga Champions 2018 antara Liverpool melawan Real Madrid. Pada laga itu Real Madrid menang 3-1 dengan 2 dari 3 gol mereka lahir dari kesalahan fatal Karius. Blunder pertama terjadi saat lemparan bola Karius berhasil dipotong oleh Karim Benzema, menghasilkan gol pembuka untuk Madrid. Blunder kedua bahkan lebih parah, ketika Karius gagal menangkap tembakan jarak jauh Gareth Bale. Padahal bola yang ditendang Bale tepat mengarah ke Karius. Tetapi tangkapan bolanya tidak tepat, dan bola justru merobek gawang Liverpool. Jadi apakah blunder yang terjadi di AFF 2024 ini benar-benar karena pengaturan skor? Tidak juga, bisa jadi para pemain atau kiper hanya sedang apes aja di hari itu. Namun karena ini terjadi di turnamen seperti AFF, yang kerap diwarnai isu pengaturan skor, wajar jika banyak pihak langsung mencurigai. Hal ini pula yang mendorong Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC segera melakukan investigasi. Bagi Kamboja, jika tuduhan ini terbukti, kerugian besar akan dirasakan oleh tim nasional mereka sendiri. Oleh karena itu, investigasi menjadi langkah penting untuk menjaga integritas mereka. Bagaimanapun hasilnya, satu hal yang pasti, sepak bola selalu penuh kejutan dan cerita yang menarik. Jadi, mari kita tunggu kelanjutan drama ini di AFF 2024. Investigasi menjadi langkah penting untuk menjaga integritas mereka. Bagaimanapun hasilnya, satu hal yang pasti, sepak bola selalu penuh kejutan dan cerita yang menarik. Jadi, mari kita tunggu kelanjutan drama ini di AFF 2024. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.